Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam petani Indonesia. Ini di belakang saya ada satu jenis anggur. Ini adalah anggur impor yang berasal dari Ukraina. Inilah anggur Harol. Jadi ini usianya udah hampir 1 tahun 2 bulan. Ini kondisinya, teman-teman. Ini dia anggur impor jenis Harol ya. Ini sangat genjah dan sangat mudah dibuahkan, dan juga resistensi tingginya terhadap jamur itu sangat bagus, walaupun kita tidak menggunakan UV penaung anggur di atas, tapi ini secara alam, sehingga sangat cocok dikebunkan di halaman rumah yang memang kalau kita nggak sempat menggunakan UV, itu bisa kita tanam jenis anggur Harol ini. Anggur ini sangat manis, tingkat kemanisannya mencapai 17 prik. Ini tingkat kemanisannya. Jadi dia ini jenis anggur ini dia mulai berbuah di umur 8 bulan setelah tanam. Jadi sangat genjah dia dan sangat bagus untuk dijadikan koleksi di halaman-halaman rumah, karena memang sudah terbukti sangat genjah, cepat berbuah, dan memang ini salah satu anggur yang beraroma gitu. Beraroma wangi dan enak. Kalau kita bilang sekarang seperti aroma muskatnya ya. Ini ada di anggur Harol. Ini adalah jenisnya. Ini adalah buahnya. Ini sekarang udah ini teman-teman, anggur ini nggak pernah putus buahnya. Jadi yang lainnya udah bisa dipanen, di sebelah lagi sudah mulai muncul bunga. Ya begitu terus, ini tanpa henti, karena kita nggak pernah membuahkan secara serentak. Jadi setiap hari itu adalah yang kita cicipi, yang kita makan. Jadi buat teman-teman semuanya yang menyukai hobi anggur, inilah salah satu recommended untuk kita tanam di halaman rumah. Oke teman-teman, ini mungkin untuk kedepannya kita akan mempraktekkan cara menyambung pucuk daripada anggur impor ini ya. Cara menyambung pucuk daripada anggur impor ini, untuk depan kita akan membuat grafting anggur yang kita ambil interest dari yang sudah berbuah ini. Ini jenis Red Vietnam, ini Kuba. Kalau yang ini non biji Filipin. Kalau yang ini Sub 034. Ini Markus. Ini Bob 7. Ini yang kita tanam sebagai sampel, yaitu alligator. Ini alligator. Alhamdulillah sangat
sehat dan sangat cocok di MDPL 20 ke atas. Teman-teman, ini adalah salah satu dari sebagian rootstock kita yang sudah berkalus, yang sudah tumbuh tunas semua, yang akan kita jadikan sebagai rootstock daripada anggur-anggur impor yang kita jadikan bibit. Inilah rootstocknya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan mempraktekkan cara menyambung anggur dengan sistem sambung pucuk, grafting atau yang lain sejenisnya. Ya, ini adalah contoh jenis anggur impor yang berasal dari Ukraina juga, yaitu Carnival. Ya, Carnival ini ya kita bilang tidak asing ya di para pecinta anggur Indonesia. Ini berbentuk buahnya agak memanjang sedikit daripada jenis harong. Ini dia buahnya yang masih hijau. Dia akan berubah warna itu menjadi merah, tapi merahnya nggak pekat ya, tapi merah agak ke warna pink gitu. Ini jenis teman-teman. Di sini juga kita ini bibit yang varian impor, jenis Red Rose, Andrea 53. Ini ada New Saint Muscat, ada Tenku, ada Long Right Seedless, ada ada Academic, ada Dixon, ada Tardun, ini Nizina, Everest, Cosby, dan banyak jenis anggur impor lainnya. Ya, kalau ini jenisnya Flamingo, hampir sama dengan Carnival. Inilah hasil yang sambung pucuk yang sudah saya buat, yang nggak sempat saya videokan. Ya, mudah-mudahan untuk minggu depan kita akan membuat tutorial cara sambung pucuk anggur impor. Ya, teman-teman, hasilnya mungkin sekitar seminggu lagi kita akan nunggu semprot daripada hasil sambung kita ini. Karena cara menyambungnya pun cukup mudah, sangat-sangat mudah. Kita hanya menyediakan rootstock, entres, plastik PE02, dan polybag. Oke teman-teman, terima kasih kepada semuanya, terutama petani pemula Indonesia. Terima kasih atas kunjungannya di tempat bibit saya ini, yaitu dengan nama bibit saya Bintang Bibit. Bintang Bibit yang beralamat di Kampung Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Oke teman-teman, cukup sekian video kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.